Stellar Transformations, episode 272. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah pertempuran antara para ahli tingkat kaisar, medan perang yang membentang hampir 1000 mil itu berubah menjadi reruntuhan total. Saat itu, ada dua orang yang berada tinggi di langit di atas medan perang. Hanya beberapa saat kemudian, dua orang lagi muncul di langit. Burung bangau ekor Phoenix, Bai Feng, elang api Xian, Liu Tu, burung nasar naga berkepala dua, Aoku. Ketiga orang ini adalah tiga ahli hebat di bawah Kaisar Iblis Peng. Status mereka hanya berada di bawah Kaisar Iblis Peng. Saat ini, kaisar dari seluruh klan burung dan ketiga orang ini berada di langit di atas kota gagak hitam. Yang mulia, kata Aoku dan Bai Feng, sambil membungkuk hormat. Keduanya tidak menunjukkan kesombongan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Yang terpancar di wajah mereka hanyalah rasa hormat, bahkan sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Di samping Kaisar Iblis Peng berdiri elang api biru, Kaisar Iblis Liu Tu. Kaisar Iblis Liu Yu mengenakan baju zirah tempur berwarna biru muda. Matanya sesekali berkedip dengan niat bertempur yang ganas. Hanya saja, di hadapan Kaisar Iblis Peng, keangkuhannya telah lenyap sepenuhnya. Berdiri di tengah adalah Kaisar Klan Burung, Kaisar Iblis Peng. Kaisar Iblis Peng Zhongyan, wujud aslinya adalah burung peng agung bersayap emas. Kekuatannya setara dengan Kaisar Iblis tingkat 8. Namun, karena ia adalah Kaisar Iblis Peng yang memiliki harta warisan, ia mampu dengan mudah mengalahkan ketiga bawahannya, ketiga ahli hebat itu, sendirian. Kaisar Iblis Peng diselimuti emas dari kepala hingga kaki. Ia mengenakan jubah emas, sepatu bot perang emas, dan mahkota emas. Sepasang matanya yang dingin dan tanpa emosi menatap Bai Feng dan Aoku di depannya. Yang mulia, saya dan Aoku tidak pernah menyangka Hei Yu dan saudara-saudaranya sekuat itu. Kami telah menunda-nunda selama ini. Namun, Qin Yu secara mengejutkan mengetahui niat kami di saat-saat terakhir. Dan dengan demikian, mereka bertiga melarikan diri. Yang mulia, kali ini, saya dan Aoku yang tidak menjalankan tugas kami dengan cukup baik. Yang mulia, mohon hukum kami. Kata Bai Feng dengan hormat. Yang mulia, mohon hukum kami. Aoku juga mengatakan hal yang sama. Baik Aoku maupun Bai Feng tahu betul bahwa Kaisar Iblis Peng membenci orang yang menghindari tanggung jawab. Jika seseorang menghindari tanggung jawab dan tidak mengakui kesalahannya, maka meskipun ia tidak bersalah, Kaisar Iblis Peng tetap memiliki kemungkinan besar untuk membunuh seseorang. Oh, mereka bertiga sekuat itu. Kalian berdua pun tak mampu menghadapi mereka. Kaisar Iblis Peng membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Suaranya agak tajam dan memancarkan sensasi menusuk jiwa. Tak seorang pun berani tidak menghormati Kaisar Iblis Peng karena aura dominasi Kaisar itu ada di mana-mana. Yang mulia, kata Bai Feng dengan hormat, Qin Yu dan kedua saudaranya memang sangat kuat. Bawahan ini bertarung melawan Hou Fei dan Hei Yu sendirian dan hanya berhasil mencapai hasil imbang dengan susah payah. Adapun Qin Yu, dia bertarung melawan Aoku dan bahkan memaksa Aoku untuk membelah diri menjadi dua tubuh asli. Aoku menambahkan, Yang mulia, Hou Fei berada di level 6 Kaisar Iblis dan Hei Yu berada di level 5 Kaisar Iblis. Adapun Qin Yu, bawahan ini tidak dapat melihat levelnya. Namun, level alam jiwanya tidak jauh lebih rendah dibandingkan Yang mulia. Tubuhnya sangat kuat, bahkan bawahan ini harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melukainya dengan senjata ilahi saya. Kaisar Iblis Peng mengangkat kelopak matanya. Seperti dua pancaran cahaya keemasan yang dalam, pandangannya tertuju langsung pada Aoku. Qin Yu benar-benar sekuat itu. Ketangguhan tubuhnya berada pada level yang mendekati artefak ilahi berkualitas rendah. Ya, selain itu, kemampuan pemulihan Qin Yu sangat menakjubkan. Tepat setelah tulangnya hancur berkeping-keping oleh bawahannya ini, ia akan pulih dalam sekejap saja, tambah Aoku. Dia juga memiliki pedang ilahi dan teknik jari yang sangat tajam. Jika bawahannya ini tidak menggunakan kedua tubuh aslinya, maka dia mungkin akan mengalami kekalahan. Kaisar Iblis Peng mengangguk, tatapan tajam dan dinginnya melirik keduanya. Kaisar Iblis Peng berkata dengan acuh tak acuh,
aku mengerti, kembalilah ke istana kekaisaran sekarang. Baik, Yang Mulia. Bai Feng, Aoku, dan Liu Tu membungkuk dan menerima perintah tersebut. Setelah itu, keempatnya berubah menjadi pancaran cahaya dan melesat ke arah kota kekaisaran. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu dan Bai Ling berkumpul. Kakak Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak perempuan sekali lagi ditangkap oleh bawahan Kaisar Iblis Peng, bagaimana kita menyelamatkannya? Bai Ling sangat khawatir hingga hampir menangis. Hei Yu hanya mampu memegang tangan Bai Ling dan menghiburnya. Linger, jangan khawatir, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Hei Yu juga sangat khawatir di dalam hatinya. Ketika ia pertama kali naik ke alam abadi, iblis, dan setan, kakak perempuan Bai Ling, Bai Xin, juga sangat menyayangi Hei Yu. Hou Fei mengerutkan bibirnya dan berkata, kita sudah membuat musuh waspada. Melewati Zhong Jue kemungkinan besar tidak mungkin sekarang. Menyelamatkan Bai Xin sekarang sangat sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Bai Ling dengan cemas. Baik Qin Yu maupun Hei Yu mengerutkan kening. Mereka berdua sedang berpikir. Namun, menyelamatkan Bai Xin sekarang jauh lebih sulit daripada saat mereka pertama kali tiba di bintang gagak hitam, bahkan Kaisar Iblis Peng dan Liu Tu telah kembali. Oh, benar, kakak, kenapa tiba-tiba kakak menyuruh kami memasuki alam Jianglan tadi? Hou Fei tiba-tiba teringat kejadian sebelumnya dan bertanya. Hei Yu juga menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan berkata, tadi, Aoku dan Bai Feng telah berusaha untuk mengulur waktu. Aku telah memastikan bahwa Kaisar Iblis Peng untuk sementara tidak berada di bintang gagak hitam. Namun, jika Aoku dan Bai Feng mengulur waktu, mereka pasti menunggu Kaisar Iblis Peng kembali dan menangkap kita. Itulah mengapa aku menyuruh kalian berdua memasuki alam Jianglan. Menunda waktu, Hou Fei dan Hei Yu terkejut. Baru setelah mereka memikirkan pertempuran sebelumnya, mereka sedikit menyadarinya. Lebih lanjut, sejak aku mulai mencurigai hal itu, aku menyebarkan kesadaran abadiku untuk meliputi seluruh bintang gagak hitam. Pada saat terakhir, kesadaran abadiku tiba-tiba menemukan dua kaisar iblis tingkat 8 yang tiba di arai pengangkut antar bintang-bintang gagak hitam. Kedua orang itu kemungkinan adalah Kaisar Iblis Peng dan yang terakhir dari 3 penguasa besar, kata Qin Yu dengan penuh keyakinan. Kaisar Iblis tingkat 8 sangat langka. Karena muncul dua sekaligus, terlebih lagi salah satunya memiliki aura yang mirip dengan aura Zhong Jue, yang khusus dimiliki oleh burung Peng Agung bersayap emas, Qin Yu menyimpulkan bahwa itu adalah Kaisar Iblis Peng. Apakah Kaisar Iblis Peng benar-benar telah kembali? Hou Fei sangat terkejut. Qin Yu mengangguk. Hei Yu juga mulai mengerutkan kening. Jika Kaisar Iblis Peng kembali, maka semuanya akan menjadi jauh lebih rumit. Dia adalah seseorang yang memiliki harta warisan, kekuatannya hampir setara dengan Kaisar Naga dan Kaisar Kera Agung. Dengan kekuatan yang kita bertiga miliki, mustahil bagi kita untuk melawannya. Bukan hanya itu, kata Hou Fei dengan enggan. Menurut apa yang kupelajari dari Kaisar Kera Agung, harta warisan Kaisar Naga mampu meningkatkan pertahanan dan serangan Kaisar Naga secara signifikan. Adapun Kaisar Iblis Peng ini, harta warisannya adalah mahkota di kepalanya. Mahkota itu mampu melipat gandakan kecepatannya sekaligus meningkatkan serangannya 3 kali lipat. Qin Yu dan Hei Yu terkejut. Hou Fei mengangguk. Benar, Kaisar Iblis Peng memang menjelajah dunia tanpa halangan dengan kecepatannya sejak awal. Dengan harta warisan, tidak ada satupun orang yang dapat menandingi kecepatannya di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Melawan Kaisar Iblis Peng, kurasa kita akan dikalahkan bahkan sebelum kita melihat bayangannya. Kaisar Iblis Peng yang mengalahkan lawan-lawannya dengan kecepatan, bahkan jika kecepatannya tidak ditingkatkan, tetap tidak banyak orang di seluruh alam abadi, iblis, dan setan yang dapat menandingi kecepatannya. Begitu kecepatannya berlipat 3, hanya dialah yang akan menyerang lawan-lawannya, sementara lawan-lawannya bahkan tidak dapat membayangkan untuk melukainya. Lebih jauh lagi, kecepatan juga merupakan kekuatan serangan. Pada saat kecepatan mencapai titik ekstrim, kekuatan serangan yang dihasilkannya juga sangat dahsyat. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Kera Agung, pertahanan dan serangan Kaisar Naga sangat kuat, tetapi kecepatannya tidak terlalu tinggi. Adapun Kaisar Iblis Peng ini, kecepatannya sangat cepat dan serangannya juga cukup kuat, tetapi pertahanannya tidak terlalu tinggi.
Hou Fei berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Setelah mengikuti Kaisar Kera Agung Sun Yuan untuk waktu yang lama, Hou Fei juga mengetahui banyak hal. Pertahanannya tidak terlalu bagus, tapi dia seharusnya memiliki zirah ilahi, kata Qin Yu. Hou Fei mengangguk dan berkata, benar, dia memang memiliki zirah ilahi kualitas rendah. Namun Qin Yu belum pernah mendengar ada orang yang memiliki zirah ilahi kualitas menengah. Zirah ilahi, bagaimanapun juga, sangat berharga. Armor ilahi berkualitas rendah yang dikenakan oleh Kaisar Iblis tingkat 8, bahkan jika seseorang menyerangnya, siapa yang mungkin bisa menembusnya? Kata Hei Yu. Qin Yu mengangguk. Seekor binatang suci super Kaisar Iblis tingkat 8 yang mengenakan armor suci berkualitas rendah masih dianggap memiliki pertahanan lemah terhadap Kaisar Kera Agung. Kemungkinan besar, bahkan jika Qin Yu dan saudara-saudaranya menyerangnya secara bersamaan, mereka tetap tidak akan mampu menembus pertahanan tersebut. Bagaimana aku bisa tahu? Lagi pula, itulah yang dikatakan Kaisar Kera Agung. Dia mengatakan bahwa satu-satunya titik lemah Kaisar Iblis Peng adalah pertahanannya dan titik lemah Kaisar Naga adalah kecepatannya. Hou Fei berbicara terus terang. Lalu apa titik lemah Kaisar Kera Agung? Tanya Qin Yu. Hou Fei tersenyum dan berkata, menurut apa yang dikatakan Kaisar Kera Agung sendiri, dia tidak memiliki titik lemah. Dengan teknik tongkat Kaisar Kera Agung, begitu dia mengeksekusi teknik tongkatnya, bahkan dengan serangan Kaisar Iblis Peng, masih sangat sulit baginya untuk menembus pertahanan Kaisar Kera Agung. Adapun serangan, begitu dia mengeksekusi 3 serangan tongkat yang mengguncang surga, bahkan Kaisar Iblis Peng pun tidak akan berani menghadapinya dengan tegas. Kecepatan. Pemahaman Kaisar Kera Agung sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Meskipun tubuhnya mungkin tidak mampu mengimbangi, kecepatan tongkat panjangnya mampu mengimbangi lawannya. Hou Fei tersenyum lagi. Meskipun dia bilang dia tidak punya kelemahan, tapi dari yang kulihat, Kaisar Kera Agung agak inferior dalam segala aspek. Pertahanannya tidak sekuat Kaisar Naga. Kecepatannya lebih lambat daripada Kaisar Iblis Peng. Hanya serangannya saja yang cukup kuat. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan bicarakan lagi tentang ketiga orang itu. Dengan kekuatan mereka, siapapun dari mereka bisa dengan mudah mengalahkan kita. Apa yang mereka sebut kelemahan, bahkan lebih kuat daripada kekuatan kita. Mendengar itu, Hou Fei dan Hei Yu tak kuasa menahan senyum mereka. Realitasnya memang seperti itu, kakak. Bai Ling menatap Qin Yu. Kakak perempuanku, dia, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Linger. Hei Yu mengerutkan kening dan menegur. Hei Yu tidak ingin memaksa kakak laki-lakinya. Terutama setelah Kaisar Iblis Peng kembali, menyelamatkan Bai Xin jelas menjadi jauh lebih sulit. Setelah ditegur, Bai Ling menjadi diam. Cukup, Qin Yu tersenyum. Kalian semua tetap di sini dulu. Aku akan pergi ke kota Gagak Hitam dan mencari informasi terlebih dahulu. Kalian semua tidak perlu bicara lagi, ketika aku menyembunyikan auraku, tidak banyak orang yang bisa menemukanku. Lagi pula, jika situasinya memburuk, aku juga bisa memasuki alam Jianglan. Aku tidak percaya Kaisar Iblis Peng bisa menemukan alam Jianglan. Hou Fei mulai tertawa. Benar, kecuali Kaisar Iblis Peng berani melakukan apa yang dilakukan Kaisar Yu dan memurnikan seluruh bintang Gagak Hitam, jika tidak, mustahil baginya untuk menemukan alam Jianglan. Sekalipun dia menemukannya, dia tetap tidak bisa menembusnya. Hei Yu juga tersenyum. Kalau begitu, aku akan keluar dulu. Setelah Qin Yu selesai bicara, dia menghilang dari alam Jianglan. Bintang Gagak Hitam. Di dalam istana kekaisaran kota kekaisaran, Kaisar Iblis Peng kembali bersama ketiga ahli besar itu. Pada saat yang sama, ia memerintahkan Zhong Jue untuk datang ke istana kekaisaran. Ketika Zhong Jue menerima perintah itu, ia pun menjadi agak gugup. Aku tidak percaya Kaisar Iblis Peng benar-benar berani membunuhku. Zhong Jue mengertakkan giginya dan memantapkan langkahnya. Dia langsung menuju aula pidato dinasti istana kekaisaran. Kaisar Iblis Peng mengenakan mahkota emas di kepalanya. Di tubuhnya terdapat jubah emas dan di kakinya sepasang sepatu bot perang emas. Ia duduk di atas aula pidato dinasti. Di bawah aula pidato dinasti, Aoku, Liu Tu, dan Bai Feng duduk di kedua sisi dengan kaki bersilang. Di depan mereka bertiga terdapat meja-meja pendek.
Di atas meja-meja itu terdapat banyak makanan lezat. Aoku, Liu Tu, dan Bai Feng serentak menoleh ke arah pintu masuk. Mereka melihat Zhong Jue dengan tenang berjalan masuk ke aula pidato dinasti. Tak lama kemudian, Zhong Jue berkata dengan hormat. Zhong Jue memberi hormat kepada Yang Mulia. "Duduklah," kata Kaisar Iblis Peng dengan acuh tak acuh. "Terima kasih, Yang Mulia." Zhong Jue berjalan ke samping dan duduk. Kebetulan, di bagian bawah aula pidato dinasti, terdapat 2 meja di setiap sisi. "Zhong Jue," suara tajam Kaisar Iblis Peng terdengar. "Aku dengar kau diam-diam membawa Bai Xin keluar kali ini dan bahkan mencoba menyerahkannya kepada Hei Yu dan kawan-kawan." Zhong Jue sedikit membungkuk dan berkata, "Ya, tidak ada gunanya saya berdebat. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan?" Kaisar Iblis Peng menatap Zhong Jue dengan kedua matanya. Zhong Jue mengangguk dan tersenyum. "Yang Mulia seharusnya tahu bahwa saya memiliki hubungan dengan Qin Yu dan kedua saudaranya. Saya juga pernah menerima anugerah dari tetua sekte mereka sebelumnya. Mereka meminta bantuan saya dan saya berhutang budi kepada mereka, jadi bagaimana mungkin saya tidak membantu mereka? Kali ini bisa dianggap sebagai balasan budi saya kepada mereka. Lagi pula, ini hanya seorang Bai Xin. Seorang Raja Iblis biasa, apa salahnya memberikannya kepada mereka? Bai Xin memang tidak penting, tapi..." Suara Kaisar Iblis Peng tiba-tiba menjadi dingin. Aura menakutkan menghantam Zhong Jue. "Tapi Hei Yu itu sangat penting. Aku harus membunuh Hei Yu. Aku harus memastikan dia mati. Apakah kau mengerti?" Suara yang dipenuhi amarah dari sela-sela gigi yang terkatup rapat membuat jantung Zhong Jue berdebar kencang. Suara Kaisar Iblis Peng melambat. "Zhong Jue, kau harus tahu bahwa aku sangat menghargaimu. Selain aku, kau adalah satu-satunya burung Peng Agung bersayap emas dari klan Peng. Aku tidak ingin status Kaisar Iblis Peng berikutnya diperoleh oleh burung Peng Agung listrik gelap. Klan burung memiliki 4 jenis binatang suci super yang berbeda. Phoenix, merak 7 warna, dan 2 binatang suci super dari klan Peng. Burung Peng Agung bersayap emas dan burung Peng Agung listrik gelap. Setiap Kaisar Iblis Peng yang berkuasa selanjutnya adalah burung Peng Agung bersayap emas atau burung Peng Agung listrik gelap. Sebagai burung Peng Agung bersayap emas, aku sangat memperhatikanmu. Namun, sebaiknya kau jangan berpikir aku tidak akan membunuhmu. Aku peringatkan kau kali ini, jika kau melanggar keinginanku sekali lagi, maka aku lebih memilih burung Peng Agung listrik gelap menjadi Kaisar Iblis Peng berikutnya dan membunuhmu. Mengerti?" Tatapan Kaisar Iblis Peng masih kejam seperti biasanya. "Baik, Yang Mulia." Hati Zhong Jue gemetar ketakutan. Dia sangat mengenal temperamen Kaisar Iblis Peng generasi ini. Jika seseorang melanggar keinginannya, dia pasti akan membunuh mereka. Kali ini, karena Zhong Jue adalah burung Peng Agung bersayap emas yang statusnya sangat berharga, ditambah lagi memiliki wujud asli yang sama dengan Kaisar Iblis Peng, Kaisar Iblis Peng hanya memberinya peringatan dan bukannya membunuhnya. "Bai Feng." Kaisar Iblis Peng menatap Bai Feng. "Bawahan ini hadir," kata Bai Feng dengan hormat. Kaisar Iblis Peng memberi perintah. Qin Yu dan saudara-saudaranya menganggap Bai Xin sangat penting. "Aku memerintahkan kalian untuk mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa setelah 6 bulan, Bai Xin akan dieksekusi di Gunung Singa Kuning Bintang Gagak Hitam." Jantung Zhong Jue berdebar kencang. Mengeksekusi Bai Xin, dan juga mengumumkannya ke seluruh dunia. Bukankah itu jelas untuk menarik perhatian Qin Yu dan kawan-kawan? Kaisar Iblis Peng melanjutkan, "Dalam 6 bulan ini, kendalikan kekuatan Bai Xin dan ikat dia di puncak Gunung Singa Kuning. Aoku, kau pimpin 3 Kaisar Iblis dan sekelompok penjaga untuk mengawasi sekitarnya." Pada saat yang sama, pasang susunan ilusi emas mendalam di area tempat Bai Xin akan diikat. "Bai Feng, kau harus menyebarkan berita ini, kau harus memastikan berita ini menjadi pengetahuan umum. Aoku, kau bertanggung jawab untuk memasang arai ilusi emas mendalam dan mengawasi lingkungan Bai Xin. Begitu Hei Yu dan saudara-saudaranya muncul, tugas pertamamu adalah memberi tauku." Tatapan Kaisar Iblis Peng menyapu. Bai Feng dan Aoku segera membungkuk. Bawahan ini menerima perintah.